Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ke-11 atau pertemuan kita yang ke-11 di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Nah, teman-teman, di pekan ini tema kita masih tentang sinar matahari, sedangkan subtema kita adalah tentang fenomena alam. Seperti biasa ya, teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan menjelaskan sedikit tentang subtema kita di pekan ini. Ya, teman-teman, apa sih fenomena alam itu? Nah, fenomena alam adalah berbagai peristiwa yang diakibatkan oleh alam yang bisa disaksikan dengan panca indera serta dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. Nah, Ibu Siti akan menjelaskan beberapa macam fenomena alam. Yang pertama ada pelangi. Nah, siapa yang sering lihat pelangi? Iya, pelangi adalah fenomena alam yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Nah, fenomena alam yang kedua ada gerhana bulan. Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang terjadi karena bulan, bumi, dan matahari sedang berada tepat di garis lurus yang sama. Kalau tadi itu ada gerhana bulan, ada juga loh gerhana matahari. Ya, gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan tepat berada di antara matahari dan bumi, serta membentuk garis lurus sehingga sinar matahari tertutup oleh lingkaran bulan. Kemudian yang keempat ada aurora atau cahaya kutub. Ini adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Kemudian yang terakhir ada hujan meteor. Nah, hujan meteor ini terjadi karena adanya serpihan meteorit yang memasuki atmosfer bumi. Ya, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Ya, pekan lalu kita sudah belajar operasi hitung matematika menggunakan sifat komutatif. Pekan ini kita akan belajar bagaimana menghitung menggunakan sifat asosiatif. Asosiatif adalah sifat dalam operasi hitung matematika yang disebut juga pengelompokan. Kemudian sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan 2 bilangan dengan tanda kurung. Dan apabila pengelompokan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Seperti komutatif, sifat asosiatif juga hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Berarti tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, asosiatif pada penjumlahan. Rumus umumnya kalian bisa lihat dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A dalam kurung ditambah B ditambah C. Sebagai contoh, misal ada penjumlahan dalam kurung 4 ditambah 13 ditambah 8. Nah, ini sama dengan 4 ditambah dalam kurung 13 ditambah 8. 4 ditambah 13 sama dengan 17. Dalam kurung ini kita selesaikan dulu ya teman-teman. 4 ditambah 13 sama dengan 17. Kemudian ditambah yang di luar kurung yaitu 8. 4 ditambah dalam kurung 13 ditambah 8 itu 21. Maka 17 ditambah 8 hasilnya adalah 25, itu sama dengan 4 ditambah 21, hasilnya 25. Oke, itu contoh yang pertama. Misal ada lagi nih ya, Ibu Siti kasih contoh. Misal di dalam kurung 15 ditambah 20 ditambah 10 itu sama dengan
15 ditambah dalam kurung 20 ditambah 10. 15 ditambah 20 itu hasilnya 35 ditambah 10. Ini hasilnya sama dengan 15 ditambah 30. Berapa hasilnya? 35 ditambah 10 adalah 45. Begitupun 15 ditambah 30 hasilnya pun 45. Paham? Ya, Ibu Siti akan kasih contoh sekali lagi. Misal ada penjumlahan di dalam kurung 17 ditambah 9, kemudian ditambah 8. Ini pun hasilnya akan sama dengan asosiatif 17 ditambah dalam kurung 9 ditambah 8. Di dalam kurung itu kita hitung terlebih dahulu. 17 ditambah 9 yaitu 26, kemudian kita tambah 8. Ini hasilnya akan sama dengan 17 ditambah 17. Karena 9 ditambah 8 yang di dalam kurung ini hasilnya pun 17. Maka 26 ditambah 8 itu sama dengan 34. 17 ditambah 17 pun hasilnya 34. Ya, itu ya teman-teman, asosiatif pada penjumlahan. Kita akan bahas yang kedua yaitu asosiatif pada perkalian. Rumus umumnya sama dengan penjumlahan tadi, hanya saja ini perkalian. Kalian perhatikan rumus umumnya dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Seperti itu ya. Nah, sebagai contoh, misal Ibu Siti mau menghitung 3 dalam kurung 3 dikali 2 dikali 6. Apakah ini hasilnya sama dengan 3 dikali dalam kurung 2 dikali 6? Ya, kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu ya teman-teman agar lebih mudah. 3 dikali 2 itu hasilnya 6 dan kita kalikan 6. Ini hasilnya akan sama dengan 3 dikali dalam kurung 2 kali 6, yaitu 12. Maka 6 dikali 6 hasilnya 36. 3 dikali 12 pun hasilnya 36. Sama bukan? Ya. Satu contoh lagi ya. Misal Ibu Siti mau menghitung 4 dikali 2 dalam kurung dikali 5. Ini hasilnya akan sama dengan 4 dikali dalam kurung 2 dikali 5. 4 dikali 2 yaitu 8 dikali 5, kemudian 4 dikali 10. 10 kita dapat dari hasil perkalian dalam kurung itu 2 dikali 5. 8 dikali 5 sama dengan 40. 4 dikali 10 hasilnya pun sama yaitu 40. Paham? Oh iya dah, Ibu Siti kasih satu lagi ya contoh ya, biar kalian lebih mantap pemahamannya tentang operasi hitung menggunakan sifat asosiatif ini. Ya, yang pertama, misalnya Ibu Siti ada perkalian di dalam kurung 7 dikali 1 dikali 8. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 7 dikali dalam kurung 1 dikali 8. 7 dikali 1 yaitu 7 dikali 8, kemudian sama dengan 7 kali 8 karena 1 dikali 8 adalah 8. 7 dikali 8 hasilnya adalah 56. 7 dikali 8 pun hasilnya adalah 56. Hasilnya akan tetap sama. Nah, begitu ya teman-teman. Paham? Ya, insya Allah kalian paham. Ini adalah beberapa contoh dari asosiatif pada perkalian. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.